Tes tes. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini spesial tanggal 11 Januari 2021 tepatnya dari Senin di minggu kedua di bulan Januari 2021. Nah, banyak sekali ya hal-hal penting yang ingin saya sampaikan, tapi tetap singkat saja ya, paling maksimal 30-40 menit. Ya, dua topik utama sesuai dengan judul headline dari morning briefing hari ini ialah terkait PSBB ketat dan juga vaksin halal. Nah, ini adalah dua headline topik yang beritanya terus muncul dari hari Jumat hingga hari Minggu ini. Ya, jadi doakan koneksi saya lancar karena saya sedang berada di luar kota. Ya, sebelum PSBB ketat saya memutuskan untuk holiday dulu. Jadi doakan apa namanya sinyalnya kuat ya, karena habis ini di jam 12 siang, jam 1 siang saya akan menghadiri menjadi speaker di salah satu acara ya. Nanti acaranya saya akan announce besoknya mungkin buat teman-teman tahu. Jadi saya menjadi speaker untuk mengedukasi ya para peserta terkait pasar modal. Nah, jadi mungkin morning briefing kali ini akan singkat, dan untuk morning briefing VVIP teman-teman sabar dulu, mungkin agak sorean ya, mungkin agak sorean atau mungkin agak malam baru saya publish. Mungkin saya pulang dulu back to Jakarta baru saya buat seperti itu. Oke. Kita langsung saja ya. Jadi banyak yang bertanya nih kepada saya, Om, market ini potensi panic selling gak sih? Ya kan, karena kan PSBB ketat ini memang momok menakutkan dari bulan September. Ya, bisa kita lihat di bulan September ini impact-nya sangat luar biasa. PSBB ketat. Ya, nah nanti saya akan bahas dan compare secara data biar teman-teman paham. Tapi sebelum itu, saya mau survei dulu. Ya, karena setiap saya baca komunitas-komunitas tentang edukasi saham, ini kepecah dua kubu dan sama kuat. Ada yang bilang nggak ngefek, ada yang bilang ngefek. Siap-siap serok, all in cash, dan sebagainya. Nah, saya mau survei, Anda silakan komen di kolom komentar. Ya, kalau menurut Anda besok market kita potensi crash ataupun turun secara drastis, seperti itu, Anda silakan komen, Anda tim bearish atau Anda tim bullish karena vaksin. Ya, jadi istilahnya Anda tim vaksin atau tim PSBB. Nah, silakan komen, kasih reasonnya why, dan kalau memang turun Anda siap serok sama apa, silakan ditulis. Kalau Anda yakin bullish, Anda yakin saham apa yang bullish. Ya, silakan, saya mau survei karena memang ini sangat tengah-tengah, bisa koreksi, bisa tidak. Nanti saya jelaskan dari sisi teknikal ataupun dari sisi pandangan saya pribadi ya. Jadi kan pastikan spesial hari ini Anda tonton sampai habis. Oke? Nah, lalu berikutnya kita akan bahas dulu terkait technical market ya. Kita bahas teknikal di luar berita-berita yang terjadi di hari Jumat sampai hari Minggu ini. Nah, dari teknikal saya sudah bilang nih buat pennant dan ini sudah confirm breakout. Di sini juga sudah break meskipun gap. Ya, gap ini memang terjadi ya karena bursa Europe, bursa US pun melonjak naik tinggi ya. Jadi masih Joe Biden effect. Ya, jadi saya selalu bilang sampai nanti pelantikan Joe Biden sukses, maka bursa Dow Jones pun masih akan terus dikerek naik. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi bulan Januari memang tekanan untuk nge-push up-nya masih cukup tinggi. Nah, namun berkaca pada market, ketika market sudah naik 2 hari, maka di hari Senin itu sebenarnya market potensinya drop. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, 1-2 drop, 1-2 drop. Ini 1-2-3, tapi ini kan kenaikannya kurang signifikan. 1-2-3 drop, 1-2 drop, 1-2 drop, 1-2 drop. Ya, mana lagi ini bahkan satu langsung drop, satu langsung drop. Ini 1-2 drop. Ya, jadi secara historical 1-2 drop. Nah, 2 kali naik ya, bukan tidak mungkin 3 kali naik, mungkin, tapi secara historis lebih banyak probability secara teknikal memang koreksi wajar. Ya, jadi memang tidak heran kalau hari Senin itu menurut saya koreksi wajar secara technical analysis, wajar sekali. Jadi jangan kaget, wajar. Kenapa? Karena dia harus uji pullback dulu, dia uji support dulu. Ya, support yang sudah dia di break, dia testing dulu. Ini beneran breakout atau false break. Seperti itu. Ya, jangan-jangan dia breakout habis itu langsung melempem lagi. Sama aja. Nah, maka dari itu dia butuh testing minimal 1-2 candle.
Ya, jadi secara teknikal memang saya berkata ini potensi sekali koreksi. Nah, lalu dari sisi foreign flow. Nah, dari sisi foreign flow ini yang menarik sebenarnya. Kenapa? Karena memang 2 hari kenaikan market kita ini itu didasari oleh outflow asing yang sangat dahsyat. Ya bahkan di perdagangan hari Jumat kemarin outflow asing itu sampai 1,4 triliun, teman-teman. Ya, jadi dari hari Kamis, dari hari Jumat, ya itu saya lupa. Pokoknya dari seminggu ke belakang kalau kita track itu outflow asing hingga 2,4 triliun. Ya, ini sudah merupakan bukan outflow, sorry, inflow ya, dana masuk inflow asing terbesar mungkin di bulan Januari ataupun di bulan Desember. Ya, karena di bulan Desember justru asing lebih banyak distribusi daripada apa namanya akumulasi ya, lebih banyak outflow daripada inflow. Tetapi di bulan Januari itu dalam 2 hari saja itu sudah hampir 2,5 triliun rupiah. Nah, jadi kenaikan market ini memang dipush oleh asing yang memang mengakumulasi. Jadi yang harus kita pahami bahwa meskipun koreksi ini pure koreksi wajar. Itu yang mau saya sampaikan. Ya, jadi koreksi itu wajar karena ini bagian dari teknikal untuk dia bisa naik lebih tinggi. Ya, oke, let's say kita cek BBRI misalnya. Ya, yang dulu dibuang sekarang diakum hingga 700.000 loh. Yang dulu dibuang sekarang diakum. BBCA selalu diakum, tidak pernah dijual. Cuman kemarin ini 2000 ini gara-gara kemarin berita jelek ya. Itu pun jualnya cuma 2000. Sisanya dari awal Desember itu akum sampai sekarang. Ya mungkin let's say sekarang sudah hampir 1,2 juta lot atau mungkin 1,3 juta lot. Seperti itu. Ya, jadi asing masih terus push, lalu ada ASI juga. Ya, saya sudah bilang ya, ASI ini akhirnya terbang setelah disinggung. Ya, mungkin kalau teman-teman paham morning briefing saya, teman-teman sudah tahu bahwa ASI ini siap diterbangkan. Lalu ada Telkom. Wah, ini salah satu kenaikan terbesar dari Telkom. Ya, 1,5 juta lot. Ya, jadi sektor telekomunikasi dengan mitra Tel pun mau IPO, anak usahanya ini menjadi sentimen khusus ya, sentimen pribadi untuk Telkom. Ya, jadi inflow terbesar sebenarnya dari Telkom, BBRI, BBCA. Ini big caps market top inflow semua ASI, BBNI, Unilever dan sebagainya. Oke, nah lalu berikutnya yang jualan Antam, Inco, PTBA. Oke, ini pure apa namanya commodities ya. Antam saya cek semalam kalau nggak salah nikel turun drastis 2-3%. Ya nanti kita akan singgung sedikit ya, mungkin memang waktunya dia koreksi dan ganti ke sektor lain. Ya nanti saya akan bahas juga sektor lainnya itu apa. Oke, langsung saja ya. Oke, setelah Anda sudah paham market, jadi memang secara market akan koreksi, tapi koreksinya pun ya let's say kita mungkin 1%, karena dia naik 1,7, tapi ya mungkin 0,5, ya intinya koreksi lah. Ya itu secara teknikal. Nah, lalu ya intinya tren masih up, Anda sudah paham, saya nggak perlu ngulangin berkali-kali ya. Nah, lalu berikutnya ialah terkait PSBB. Kita akan bahas dulu terkait PSBB. Ya, kita akan compare PSBB ketat 11-25 Januari dengan PSBB ketat di bulan September. Nah, tadi saya rencana saya mau buat pakai PPT, pakai Excel untuk comparison biar lebih indah, biar teman-teman baca. Cuman karena saya baru balik lagi nih dari rekreasi dengan keluarga dan saya belum sempat siapin, mohon maaf. Nah, ini seperti ini ya. Kita bahas dulu dari poin pertama yaitu kebijakan. Nah, PSBB di September dengan PSBB di sini, saya melihat ya let's say kita bisa bilang 100% mirip. Itu pertama, ya. Lalu kedua, ya kebijakannya, ya kebijakan PSBB ini mirip dengan PPKM. Ya, PPKM yaitu PSBB yang di Jawa Bali, ya, yang dari pemerintah pusat itu hampir atau kita bisa bilang mirip dengan PSBB Jakarta ini. Ya, jadi PSBB ketat ini sebenarnya terusan dari PSBB Jawa Bali yang sudah dipublish beberapa hari yang lalu. Ya, saya lupa tanggal berapa itu di sini ya. Nah, di tanggal 6 Januari. Ini poinnya kita baca, ya. Nah, tempat kerja melakukan 70% WFH. Oke, ini sama seperti PSBB Jawa Bali ataupun di bulan September.
Ya, online ini masih essential 100%, ya nggak ada berubah, construction 100%, pusat perbelanjaan tutup ini seperti di libur tahun baru, Natal tahun baru sama saja, restoran tetap bisa dine in, ya meskipun cuma sampai jam 7, kapasitas 25%, bisa take away 24 jam bebas, tempat ibadah 50%, fasilitas dihentikan, ya ini berdampak pada wahana hiburan, mungkin fasilitas kesehatan 100%, transportasi umum berjalan tapi dengan pembatasan. Ya, jadi kalau investor dan trader kita jeli, harusnya panic selling ini nggak ada. Ya, harusnya panic selling ini nggak ada. Karena kalau tonton jeli lah, ini nggak ada bedanya dengan PSBB di September dan PSBB di Jawa Bali. Nah, kenapa nggak signifikan efeknya? Karena kita sudah melampiaskan di sini di 1 Januari. Di 6 Januari. Jadi, kalau memang PSBB ketat itu menakutkan, ya ya nanti habis ini saya compare marketnya ya antara September dan Januari. Nah, saya compare dulu dengan PPKM dan PSBB yang diumumin Pak Anies. Nah, jadi kalau PSBB ketat ya dan poinnya sama dengan PPKM, kalau kita berkaca di tanggal 6 Januari, itu market hanya turun 2,4%. Itu pun dari sebelumnya di sesi 1 sudah minus 0,7. Jadi let's say market cuma turun market cuman turun karena efek panic selling cuman 1,7%, ya dengan pengumuman PSBB ketat di Jawa Bali. Jadi panic sellingnya itu sudah berkurang dan karena poinnya sama, harusnya ini menurut logical saya, harusnya mayoritas kita nggak panik. Karena poinnya sama, apa yang perlu dipanikin? Kita sudah price in di tanggal 6 Januari. Price in itu artinya, oh kita sudah tahu ini bakal PSBB ketat, oh ya sudah, market sudah turun dulu. Jadi nggak ada tuh istilahnya turun karena panic selling, tapi turun karena taking profit 2 hari naik. Itu baru benar. Ya, jadi alasan turun karena panic selling, ya kalau memang sampai benar panic selling, investor kita berarti masih sangat kacau. Ya, jadi saya pribadi sih dan member-member silent trader ya teman-teman di sini harusnya tidak panik karena poinnya sama. Ya, Anda baca saja poin-poin PPKM Jawa Bali dengan PSBB ketat nggak ada bedanya dan dengan September pun nggak ada bedanya. Jadi secara peraturan itu sama. Oke, nah lalu berikutnya kita akan bahas poin kedua teman-teman ya. Poin kedua ini poin yang cukup penting secara price action itu ialah reflect market di bulan September dan di bulan Januari. Nah, kalau di bulan September, ya efek market itu di sini. Jadi kalau Anda lihat chartnya, ini market turun sudah gara-gara market Dow Jones runtuh. Ya, di sini nih gara-gara market Dow Jones. Sampai candle sini, ini efek dari market Dow Jones dan juga asing distribusi. Ya, pertama teknikalnya sudah signifikan, ya, dan dia koreksi di sini. Nah, efek dari PSBB itu cuma di sini dan di sini. Artinya di PSBB bulan September market turun, let's say kita bilang 5% sampai low 2% ya. 5%, 2%. Ya berarti market turun cuma sekitaran 7%. Abis itu pun closingnya rebound. Artinya kalau kita hitung secara net, market itu turun 3%. Ya dimana Seninnya pun langsung rebound mencapai harga tertingginya sebelum PSBB ketat. Artinya cuma butuh waktu 2 hari untuk market rebound. Jadi cuma sehari turun, ya misalnya Senin turun, Selasa Rabunya rebound dan hari Rabunya sudah mencapai kenaikan IHSG sebelum PSBB. Jadi penurunan PSBB ketat ini tidak signifikan. Kenapa pertanyaannya bisa turun 5%? Karena beritanya total. Ya, ini tuh di tanggal berapa nih? Nanti saya ceritain ya. Ini tanggal 10 September. Itu malam hari saya ingat banget. Saya habis pulang olahraga apa ya kalau nggak salah 10 September. Nah ya di hari Kamis saya olahraga selalu di hari Kamis. Malamnya tanggal 9 ini berarti di hari Rabu ya di announce ya karena di announce malam-malam panic selling karena waktu itu disebutkannya PSBB total. Nah, total ini kan agak kalimatnya agak ambigu sehingga market merefleks negatif dan asing pun distribusi di sini.
Nah, tapi ya hari Kamis ya tanggal 9. Ya, ini tanggal 10 hari Kamis, hari Jumatnya rebound, ya hari Jumatnya rebound, technical rebound, ya. Nah, di hari Sabtu, di hari Minggu diumumin bahwa oh ternyata nggak total loh ketat seperti di Januari ini poin-poinnya. Masih beroperasi, masih beroperasi, masih beroperasi. Akhirnya market naik. Meskipun habis itu turun, ya ini karena pelemahan wajar, ini adalah bagian dari teknikal, turun untuk naik lebih tinggi, tapi intinya ialah efek dari PSBB-nya sudah hilang. Jadi, kalau berkaca pada September pun turun 5% pun karena kita ketidaktahuan informasi yang detail. Cuman bilang PSBB total, panic selling. Habis itu pun Jumatnya rebound lagi. Di sini kita banyak serok nih. Antam kami banyak member yang beli di 700-800 itu di sini. Sekarang sudah beggar 200%. Ya, jadi apa namanya efek di bulan September itu seperti itu kronologi. Karena misinformation. Tapi sekarang kondisinya kita sudah tahu poin-poinnya, ya. Lalu sebenarnya kita sudah merasakan informasi ini di tanggal 6 Januari. Jadi efeknya sudah semakin berkurang harusnya panic sellingnya. Lalu ditambah dengan berita vaksin yang muncul di Jumat sore. Ya, vaksin corona secara zahir halal. Ya, Anda sudah baca lah intinya lah ya. Ya, intinya halal dan alhamdulillah ya ini menjadi sentimen yang luar biasa. Ya, jadi pertama efeknya mungkin tinggi, efek PSBB ketat tapi dikurangi karena sudah price in di tanggal 6 Januari. Ya, lalu dikurangi lagi efeknya karena kita sudah paham juga poinnya sama, tidak ada perbedaan, semua tetap bisa beroperasi. Ya, lalu ditambah vaksin. Jadi, kalau kita hitung awalnya mungkin koreksi 3%, mungkin dipotong 1%, dipotong 1%, dipotong 1%, paling sisa 0,5% sampai 1% minusnya. Jadi, pure koreksi wajar. Nah, cuman memang secara teknikal ini ada gap yang cukup besar. Ya, jadi kalau kita mau hitung dari 6257 turun ke 6158, itu market harus turun sekitar 1,5%. Nah, turun 1,5% baru nutup gap. Ya mungkin saja dia tutup gap, tapi nggak apa-apa. Habis tutup gap dia pasti rebound. Nah, kesempatan kita kalau turun, itu kita serok 3 sektor andalan. Sektornya apa? Oke, saya kasih salah satu clue yang menarik. Sektor yang Anda bisa watchlist ialah farmasi. Dua sektor lainnya akan saya bahas di morning briefing VVIP. Jadi buat teman-teman yang mau join VVIP, kita ada morning briefing khusus, jadi saya akan bahas sektoral secara khusus. Jadi seperti di hari Jumat, morning briefingnya sudah dibuat untuk hari Jumat, saya sudah bilang, beli farmasi. Itu sudah rencana menu kami, menu pagi, menu leverage, dan juga menu sore. Akhirnya farmasi terbang luar biasa. Ya, nah, nanti dua sektor lainnya kalau memang market ARB atau turun banyak saham-sahamnya, tiga sektor ini akan kita lirik. Nah, salah satu sektor yang saya bocorkan ialah farmasi untuk teman-teman. Ya, IRA KF enough. Saya prefer ke KF saja sudah. IRA naiknya sudah unlogic, nggak logis, jadi hindari. Permainan itu bahaya. Saya pun agak ngeri kalau kita trading di sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, tapi kalau KF memang saya pantau jadi masih aman. Jadi Anda pantau saja KF enough ataupun anak-anaknya bukan anaknya maksudnya teman sektornya PH, PFA dan sebagainya. Tapi KF enough inilah kuncinya. Ya, KF enough IRA. Jadi kalau turun beli aja ya karena apa? Karena roadmap vaksin ini masih sangat signifikan. Nah, saya ceritakan sedikit ya. Jadi setelah vaksin ini jadi prediksi saya, meskipun market kita turun, saya yakin vaksin akan naik saham farmasi. KF, INAF, IRA itu sangat potensi naik. Ya, karena sentimennya ini kuat banget gitu. Ya, ini sentimennya kuat banget dan pengumuman halalnya pun sesudah close market. Ya, jadi market belum bisa merespon seperti itu. Nah, lalu berikutnya ialah program vaksinisasi kita kan dimulai 13 Januari di bulan Rabu. Di hari Rabu. Ya, di mana Pak Presiden pun yang akan divaksinisasi pertama kali. Nah, lalu roadmap berikutnya ialah setelah dapat cap halal dari MUI, roadmap berikutnya dari vaksin ialah dapat EUA, ya, Emergency Use Authorization. Nah, ini merupakan suatu license yang dikeluarkan dari BPOM setahu saya, ya, intinya ialah EUA ini untuk license agar vaksinisasi itu bisa dilakukan. Ya, jadi meskipun sudah halal, tapi kalau EUA ini belum terbit dari
BPOM, maka vaksin ini sebenarnya belum bisa divaksinisasi kepada seluruh masyarakat ataupun pemerintahan ataupun tenaga medis. Nah, tetapi setelah saya baca dan ikuti alur berita, EUA ini akan segera terbit sebelum 13 Januari. Ya, entah itu dipercepat atau dipaksa dipercepat, ya kita percaya saja dengan BPOM bekerja dengan secara maksimal sehingga bisa terbit sebelum tanggal 13 Januari. Berarti kalau sebelum terbit sebelum tanggal 13 Januari, pilihannya cuma dua, tanggal 11 atau tanggal 12. Nah, maka ketika EUA ini terbit, farmasi terbang lagi. Jadi memang roadmap farmasi ini sampai hari Rabu masih tinggi. Jadi Anda beli saja turun, meskipun turun Anda beli dulu. Jual saja nanti di hari Rabu. Ya, tapi belinya jangan all in, jangan margin lah, atur cash. Anda cek saja nanti update bandarmologi, kalau bandara jualan Anda pasang stop loss ketat. Ya, jangan sampai beli di pucuk karena habis hype vaksinisasi, maka farmasi ini akan melempem, akan koreksi secara signifikan lalu sideway mungkin untuk jangka waktu yang lama. Hype-nya cuma di minggu ini. Jadi memang minggu ini merupakan minggu-minggu awal ini sampai minggu pertengahan. Ya, ini hype farmasi masih cukup tinggi. Jadi dari Senin sampai Rabu hype farmasi. Tapi habis itu kita bisa hindari dulu. Seperti itu. Ya, jadi roadmap-nya farmasi masih bisa kita lirik untuk hari ini. Ya, meskipun market turun, saya yakin farmasi masih kuat karena sentimennya pun sangat luar biasa. Seperti itu. Ya, jadi silakan cek survei di kolom komentar. Saya mau tahu nih pandangan teman-teman gimana. Tapi saya sudah sampaikan, ya, memang secara pribadi saya yakin akan koreksi wajar. Ya, tapi saya nggak tahu nih, kalau memang ternyata investor kita ataupun asing sangat semangat menyikapi vaksin, ya market dipaksa naik lagi. Saya sih dua-duanya kondisinya nggak masalah. Turun saya sudah tahu sama apa yang akan saya beli, ya plannya sudah ada. Kalau naik pun saya sudah siap-siap jual. Seperti itu kurang lebih. Ya, kalau untuk member VVIP semua plannya akan saya jelaskan di morning briefing VVIP nanti. Anda silakan daftar. Ya, jadi farmasi ini bisa dilirik, KF. Ya, ini telekomunikasi juga menarik ya. Excel, sayang ISAT disuspend. Saya nggak paham nih, karena kan isu mergernya pun ada dengan Tri. Ya, jadi padahal ini saya yakin breakout, cuman disuspend. Ya, saya nggak tahu, mungkin 1 minggu, karena dia dulu sudah pernah disuspend. Ya, KF, bagus sekali ya KF. Dia rounding. Ya, ini cup and handle detect sekali. Dia rounding, ini cupnya, ini handle, ya meskipun volumenya pun tinggi, ya meskipun dia gagal break all time high-nya di 5450, ya tapi dia sudah mencapai high yang lebih tinggi, tanda ini sudah confirm untuk breakout. Ya, semoga saja dengan berita vaksin ya 20% lah, 10%. Ya, tapi kalau turun ya Anda bisa spekulasi beli seperti itu. Ya. Oke, coba kita lihat KF asingnya masuk gak? Oh, mainannya masuk 6.000. Broker sahamnya YP jualan, CC beli tipis, PD jualan, MG beli tipis, lumayan ya. KK jualan, SQ jualan, GR beli banyak ya. Ini GR saya yakin Panin Sekuritasnya merupakan institusi karena belinya cukup banyak, 16.000 lotan. Ya, lalu ada YB beli dikit ya, dan ada CS ada beli juga. Jadi memang kemarin perdagangannya itu diakumulasi juga sebenarnya, jadi menarik lah ya untuk kita perhatikan vaksin ini akan membawa saham farmasi setinggi apa. Oke, nah lalu berikutnya kalau Anda tanya tentang Antam, ya ini sudah waktunya sangat koreksi. Ya, cek aja Nikola turun atau enggak. Kalau turun ya hancur. Ini sudah candle correction, ya koreksinya sih nggak akan parah, Anda nggak usah khawatir. Ya, Inco, Antam, Tins, DKFT ini udahlah, ini udah siap-siap turun lah. Ya, karena waktunya sudah habis, switching ke sektor lain. Ya, jadi untuk yang fast trade di nikel hati-hati, bukan waktunya sekarang. Ya, sekarang kita farmasi dulu, gitu. Oke, nah lalu kita cek juga coba commodities ya. Kita cek juga commodities. Dow Jones masih terus di-push karena memang ya stimulus fiskal, stimulus moneter yang dikeluarkan di bawah Joe Biden ini memang masih terus digoreng beritanya. Jadi memang optimisme tinggi. Menjelang pelantikan semakin. Nah, lalu hal menariknya ialah oil semakin up. Ya, jadi sektor oil ini kita bisa lirik juga di perdagangan nanti hari Senin. Ya, dengan catatan market stabil.
Ya, kenapa? Kenapa gitu? Di oke, ya, oil up, dia breakout. Ya, di sini dia sudah breakout dan dia sekarang sedang uji resisten di 54661. Nah, nanti kalau dia bisa break di 54661, ya, di 54-an ini bagus sekali. Ya, jadi memang oil ini selaras dengan market. Artinya kalau market kita market luar ya, market global bagus, optimisme untuk perekonomian lebih baik, maka oil ini akan naik. Jadi memang oil ini sejalan dengan market ya. Kenaikan komoditas ini sangat mirip dengan market. Key drivernya adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, key driver penurunannya ialah perlambatan ekonomi. Jadi memang key driver untuk oil ini gampang diikuti karena kita tinggal cek aja ya. Kalau kondisi marketnya jelek, ya marketnya oilnya turun. Kalau optimisme tinggi untuk perekonomian recovery, maka apa namanya oil akan naik seperti itu. Nah, lalu berikutnya ya saya hampir lupa kami dari Silent Trader Academy ya mengucapkan turut berbelasungkawa ya dan kita harapkan terkait penerbangan Sriwijaya SJ182 ini eh, para korbannya bisa ditemukan di hari ini ya dan keluarganya ya bisa diberikan ketabahan dan kekuatan ya kita doakan sama-sama sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya ya kita sama-sama berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, nah lalu oil bisa kita cek coba ya. Elsa Elsa ini breakout luar biasa ya Elsa lalu ada Medco ya Akra. Nah, Akra, Medco ini swasta. Elsa BUMN. Nah, ya saya selalu bilang Anda fokus saja sama BUMN karena BUMN itu di push mulu. Nah, Elsa ini sudah break 416. Ini merupakan salah satu support resisten kuat yang sudah di breakout. Artinya secara weekly Elsa jelas ke 500 ini. Ya, ini target super jauhnya, cuman ya mungkin dia akan muter-muter. Ya, tapi intinya dia sudah break dengan volume luar biasa. Asing pun akumulasi, selamat member saya yang sudah beli dari kemarin 390-an, Anda sudah profit ya 10%-an. Ya, jadi yang profit silakan chat di kolom komentar. Ini perusahaan BUMN ya, migas juga ya, perusahaan migas BUMN yang disupport selain Pegas seperti itu. Jadi El Nusa ini sangat masih menarik. Ya mungkin kalau oil masih meledak, kita masih bisa fast trade di sini karena akum bandar masih cukup tinggi. Ya, Pegas juga sama. Saya selalu bilang ini saham bagus. Ya meskipun closingnya agak jelek ya. Buat yang sudah serok, ikutin saya dari 1000 berapa kemarin? 1540 Anda sudah profit. Ya lumayan tuh Anda sudah profit sekitar berapa tuh? 10% ada ya, 10% lebih. Selamat buat Anda yang sudah beli, ya Anda silakan jual. Intinya Pegas untuk investasi bagus. Nah, kalau Pegasnya naik, Anda bisa cek rajanya. Ini ngikut lah, ini sektor pengikut. Jadi pantauannya ada farmasi, lalu Anda bisa perhatikan sektor oil, ya construction coba saya cek. Bisa gak ya construction? WSBP juga selamat ya, saya sudah bilang. Hah? Kok WSBP chartnya kebalik? Hmm, chartnya kebalik. Gimana ini? Loh, WSBP, WSKT coba. Lah, chartnya kok kebalik ini? Hmm, nah loh, saya bingung dah ini. Hmm. Iya ampun, ini kenapa ya? Kalau ada yang tahu bisa chat. Lah, ini saya nggak pernah kejadian nih kebalik. Hmm. Jadinya market kita kebalik juga. Loh, ya. Ini kenapa lagi ini? Oke,
Ya sudah, oke lah. Ini nanti saya setting lagi deh, ini saya juga bingung nih kenapa. Ya jadi intinya mungkin itu dulu saja. Jadi topik ini seputar vaksin dan PSBB. Saya harap teman-teman ini lebih bijak sehingga tidak ada panic selling. Karena kalau semua panic selling ya harga saham pun ikut turun dan sangat disayangkan. Ya kita doakan juga asingnya masih memarkup sehingga ya nggak ada lah istilahnya panic selling. Ya kita harapkan nggak ada istilah panic selling seperti tadi. Oke, jadi thank you banget buat teman-teman ya untuk member VVIP nanti ditunggu morning briefingnya mungkin agak telat ya untuk teman-teman semua yang mau join VVIP itu bisa join ya link ada di deskripsi silakan join kita juga sedang open registration Silent Trader Academy class kita juga sudah open VVIP Silent Investor buat yang tertarik silakan chat staff Silent ataupun saya Om Silent oke see you in the next video teman-teman happy holiday kita harapkan minggu kedua ini adalah minggu yang sangat berkah untuk kita semua amin ya Silent Trader Academy be silent be patient be cuan